saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, ayat 16 sampai 18. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, di awal masa tobat ini kita mulai dengan hari Rabu Abu. Hari ini kita ditandai dengan abu sebagai tanda pertobatan kita. Dan Yesus berpesan kepada kita untuk tidak melakukan kewajiban agama kita di depan banyak orang. Misalnya ketika kita memberi sedekah, jangan diketahui oleh orang lain. Jika kita berdoa, jangan kita berdoa di tikungan-tikungan jalan atau berdoa dengan doa yang panjang supaya didengar dan dilihat orang. Dan apabila kita sedang berpuasa, janganlah membuat muka muram, tapi minyakilah rambutmu supaya kita kelihatan tidak berpuasa. Ajakan Tuhan Yesus ini mau mengajak kita semua untuk mulai menata ruang batin kita. Kita mau bertobat secara batin, karena inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan katakan, koyakanlah hatimu, bukan pakaianmu.
Maka mari kita merubah segala sesuatu mulai dari dalam batin kita. Apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, lalu apa yang kita perbuat, mesti mulai dari dalam diri. Kita merubahnya sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Inilah yang mesti kita lakukan selama masa tobat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan amat mengasihimu. Maka mari kita berusaha untuk bertobat kembali kepadanya selama 40 hari ke depan, dengan bertindak seperti yang Yesus ajarkan. Kita berdoa, rajin berdoa, kita berpuasa dari cara pikir kita yang negatif, dari kata-kata kita yang negatif menjadi positif. Kita makan kenyang sehari, tujuannya supaya kita lebih mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini, tetapi juga supaya kita bisa membagikan apa yang kita miliki kepada orang yang sungguh-sungguh membutuhkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita berusaha untuk terus-menerus menata ruang batin kita dengan rajin berdoa, dengan berpuasa, dan berderma atau beramal kepada sesama selama masa Prapaskah ini. Semoga demikian. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.